Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kaifa halukum? Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Perang Badar. Perang Badar ini terjadi antara kaum muslimin dan kafir Quraisy yang disebut Perang Badar Al-Kubra. Perang Badar Al-Kubra artinya perang Badar yang dahsyat yang pernah diikuti oleh Rasulullah. Perang Badar ini terjadi di Desa Badar tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian bahwa dalam perang Badar ini kaum kafir Quraisy berjumlah 1.000 orang. Kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal. Pihak kaum kafir Quraisy gugur sebanyak 70 orang, termasuk Abu Jahal yang dikalahkan oleh Mu'adz bin Amr dan Mu'awwas bin Afrah. Anak-anakku sekalian, perlu diketahui, kaum kafir Quraisy dalam perang Badar berjumlah 1.000 orang. Kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal. Pihak Quraisy gugur sebanyak 70 orang, termasuk Abu Jahal, yang dikalahkan oleh Mu'adz bin Amr dan Mu'awwas bin Afrah. Anak-anakku sekalian, di perang Badar ini, kaum muslimin hanya berjumlah 314 orang yang terdiri atas kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Islam dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Pemegang bendera Muslim adalah Mus'hab bin Umair. Dalam perang Badar ini, kaum muslimin memperoleh kemenangan. Perlu kalian ketahui, hikmah terjadinya perang Badar, 1. Meninggikan kedudukan umat Islam di mata bangsa Arab. Umat Islam merasa yakin akan kebenaran Islam dan janji-janji Allah. Kekalahan pasukan kafir Quraisy menyebabkan mereka takut dan gentar terhadap kekuatan umat Islam. Anak-anakku sekalian, yang selanjutnya adalah Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban atau 7 Syawal tahun ketiga Hijriah di kaki Gunung Uhud sebelah utara Madinah. Rasulullah SAW menyiapkan sebanyak 1.000 orang terdiri atas kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Di Ash-Shaud, 300 orang mengkhianati Rasulullah. Mereka dipimpin oleh seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay. Dalam perang Uhud, Nabi Muhammad SAW mempunyai strategi perang. Yang pertama, Nabi menempatkan 50 orang pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Mereka diberi tugas bersiap siaga di puncak Uhud. Yang kedua, sayap kanan pasukan Islam dipimpin oleh Mu'adzir bin Amr. Sayap kiri dipimpin oleh Zubair bin Awam dan Miqdad bin Al-Aswad. Barisan depan adalah para pasukan Islam yang gagah berani seperti Hamzah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Dujana. Di dalam perang Uhud ini, kaum muslimin mengalami kekalahan. Sebab-sebab kekalahan dalam perang Uhud yaitu 1. Pasukan Islam tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. 2. Ketamakan kepada harta melemahkan pasukan muslimin dalam berperang. 3. Adanya pengkhianatan dari kaum munafik yang mundur dari peperangan.
Baiklah anak-anak, itulah tadi materi dari sejarah